all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Sikap macam apa ini? Susanshi marah, tetapi dia tidak mengejar masalah ini. Baru ketika Bei Bei menghilang dia bergumam pada dirinya sendiri, karena Tang Ya, aku tidak akan menentangmu. Ketika dia kembali, aku akan berurusan denganmu. Mari makan. Aku akan mengubah amarahku menjadi nafsu makan. Petik 2. Heika itu terkekeh, berhati-hatilah untuk menambah berat badan. Anda tidak akan dapat berdiri dengan benar di atas teratai air. Petik 2. Susanshi membentak, berat badan bertambah. Khawatir tentang diri Anda terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa saya punya pengalaman. Selain itu, jiwaku adalah tipe air. Hehe. Heika itu berdiri dan berjalan di samping Susanshi, meraih bahunya. Dia berkata dengan lembut, saudaraku, kamu lebih berpengalaman daripada aku meskipun kamu telah kehilangan setiap pertarungan yang telah kamu alami. Tolong ajari aku beberapa trik. Petik 2. Susanshi berubah muram. Apa maksudmu? Aku kalah dalam setiap pertarungan. Aku punya alasan untuk itu. Jika bukan karena apa yang terjadi, aku akan memenangkan hati Nanan. Huo Yuhao berbalik dan terkekeh. Ketiga senior, apa yang terjadi kemudian? Kami sangat ingin tahu bagaimana Anda menyinggung senior keempat. Petik 2. Aku tidak akan memberitahumu. Susanshi sangat bertekad untuk tidak mengatakannya. Nanan mengatakan padaku untuk tidak pernah melihatnya lagi jika aku berani membocorkan apa yang terjadi. Jangan sampai aku dalam masalah. Petik 2. Ayo pergi dan makan. Mereka bertiga makan bersama di kantin. Bagi Heikaito dan Huo Yuhao, nasib Laut Dewa ini sangat baru dan menarik. Namun, mereka tidak benar-benar gugup. Bagaimanapun, mereka berpengalaman. Setelah pengalaman mereka di turnamen duel jiwa Master Elite Academy Advance Academy, kemampuan mereka untuk menghadapi tekanan psikologis telah berkembang pesat. Selain itu, mereka juga mendapat pelatihan dari Ultimate Soldier Plan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya kebal, mereka tidak akan mudah cemas. Tanda pisah. Langit perlahan berubah gelap. Mungkin itu karena takdir Dewa Laut, tetapi Pulau Dewa Laut mengungkapkan aura yang mempesona. Di pulau itu, siswa halaman dalam Akademi Shrek mengenakan seragam merah mereka ketika mereka mulai berkumpul di tempat nasib Dewa Laut akan dimulai. Karena Departemen Alat Jiwa baru saja dikembangkan baru-baru ini, siswa halaman dalam terutama dari Departemen Jiwa Marsial. Mereka menunjukkan kemampuan mereka dan dengan cepat berkumpul di tepi danau. Mereka semua adalah siswa laki-laki, tidak ada wanita di sana sama sekali. Ketika kabut hitam pekat di atas danau menyebar, sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Pada titik ini, sebuah perahu besar datang ke pulau itu dari kejauhan. Perahu semua menyala, dan siswa halaman dalam dapat melihat bahwa itu adalah feri terbesar di Danau Sigat. Saat ini, dipenuhi dengan orang-orang. Huo Yuhao memiliki penglihatan yang bagus, dan dapat dengan jelas melihat siapa yang berada di feri. Dia melihat beberapa penatua dari Paviliun Dewa Laut, Yan Shaoze, Kai Meier, Xian Liner, Qian Duo, dan Fan Yu, bersama dengan pasangan yang dia tidak kenal. Mereka yang sebelumnya berpartisipasi dalam takdir Dewa Laut tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang mengalami ini untuk pertama kalinya dipenuhi dengan harapan. Kehidupan sehari-hari, belajar, dan berkultivasi di akademi sangat kering dan membosankan. Mengadakan kegiatan seperti itu berarti bahwa para pemuda diberi kesempatan untuk pamer, dan berpotensi mendapatkan kencan. Feri berhenti di tengah danau. Pada titik ini, sinar cahaya keluar dari danau, yang kemudian dipisahkan menjadi 17 sinar individu. Wow, para siswa laki-laki semua kagum.
17 sinar cahaya adalah emas redup, dan di atasnya masing-masing adalah seorang wanita muda berpakaian putih. Semua 17 gaun putih itu sama. Mereka juga mengenakan topi bambu yang sama di kepala mereka, dan wajah mereka ditutupi oleh kerudung putih yang identik. Mereka tampak seperti peri di bawah cahaya-cahaya keemasan. Penampilan mereka menyilaukan. Mereka semua berbaris diam-diam, menghadap ke pantai. Para siswa laki-laki semua sangat bersemangat sekarang. Pada titik ini, dua sinar cahaya yang lebih kuat juga muncul, dan dua sosok muncul. Di sebelah kiri adalah Bei, yang mengenakan jubah putih panjang. Di sebelah kanan adalah kakak perempuan tertua halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan, yang mengenakan gaun kuning muda. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, Huo Yuhao menemukan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, dia masih semanis dan seindah sebelumnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Suara Bei bergema. Nasib laut dewa di atas danau dewa laut. Suatu hari untuk memilih cintamu. Selamat datang semua di tepi danau Sigat di malam yang indah ini. Nasib laut dewa tahunan akan segera dimulai. Sebagai pembawa acara-acara bergengsi hari ini, saya ingin mengucapkan semoga sukses bagi semua siswa di halaman dalam menemukan pasangan Anda atas nama saya dan kakak perempuan tertua. Pada saat yang sama, saya ingin menyambut para penatua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru yang mengamati acara hari ini. Atas nama para siswa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Tanpa kesabaran Anda dalam memelihara dan membantu kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Setelah selesai berbicara, ia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan menoleh ke Ferry sebelum membungkuk sebagai ungkapan terima kasih. Penatua Suan tersenyum dan mengangguk pada Bei, memberi isyarat kepadanya bahwa dia dapat melanjutkan. Itu adalah pidato pembukaan yang sederhana, tetapi itu menghasilkan tepuk tangan meriah. Para siswa laki-laki juga bersorak keras. Mereka yang sudah memiliki pasangan dalam pikiran bahkan lebih bersemangat. Kalian para remaja putra, mohon buat persiapanmu. Akan ada 39 sinar muncul dari danau nanti. Mereka yang paling dekat dengan peri Dewa Laut kita akan menjadi yang pertama untuk berpartisipasi dalam segmen pertama, sementara siswa di belakang mungkin tidak dapat memperoleh peringkat yang sesuai di segmen pertama. Itu sebabnya penting untuk waspada. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menemukan tempat di air lili yang diterangi oleh sinar cahaya. Namun, Anda tidak boleh mendarat di air. Mereka yang melakukannya akan didiskualifikasi. Petik 2. Penjelasannya sangat jelas. Sebagian besar pemuda sudah bersiap untuk pergi. Huo Yuhao tampaknya merasakan sesuatu. Saat dia berbalik, dia melihat Dai Huabin menatapnya. Tatapan Dai Huabin dingin dan ganas. Huo Yuhao tersenyum, dia tidak terganggu. Semua orang bersiap. 3, 2, 1. Di sisi lain, Bei sudah menghitung mundur. Mulai. 39 sinar cahaya ditembakkan dari danau. 39 sinar cahaya ini membentuk 3 baris rapi, setiap baris berjarak 5 meter dari yang berikutnya. Mereka tersebar secara proporsional di permukaan danau 100 meter jauhnya dari siswi, dan sekitar 200 meter dari pantai. Saat Bei berteriak, semua orang di pantai mulai bertindak. Mereka yang memiliki keuntungan yang jelas adalah penguasa jiwa dengan jiwa bela diri tipe terbang. Untungnya, hanya 4 dari 39 siswa pria yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka terbang ke udara dan bergegas menuju pusat danau. Cincin jiwa mereka bersinar terang, dan sangat jernih di atas danau di bawah langit malam. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk menonton, dan kagum. Mereka memang senior dari halaman dalam. Dari 4, 2 dari mereka adalah Soul Sages 7 cincin, dan memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam, kombinasi terbaik dari cincin jiwa yang biasanya dapat dicapai. 2 lainnya memiliki 6 cincin, dan 6 cincin mereka juga merupakan kombinasi warna yang optimal. Saat mereka berempat maju, mereka berubah menjadi 4 garis cahaya. Sisa siswa juga memamerkan gerakan mereka. Pantai mulai bersinar terang dengan cincin jiwa. Itu seperti kumpulan besar kembang api telah dirilis.
Huo Yuhao, Heikaitu, dan Susanshi secara alami tidak mau ketinggalan. Huo Yuhao dan Heikaitu bertindak pada saat yang sama. Mereka berdua terangkat dari tanah, dan pendorong jiwa mereka diaktifkan. Kekuatan dorong yang kuat mendorong mereka maju cukup cepat untuk melampaui senior mereka, meskipun mereka memiliki budidaya yang lebih rendah. Kecepatan ledakan pendorong jiwa mereka hebat, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Kalau tidak, kekuatan jiwa mereka akan sangat terkuras, dan pendorong jiwa tidak akan bisa menerimanya juga. Itu mungkin untuk melakukan perjalanan 200 meter di udara, tetapi tidak di tanah. Di satu sisi, penipisannya terlalu besar. Di sisi lain, tidak ada ruang yang cukup, dan sulit untuk mengendalikan gerakan mereka pada kecepatan itu. Jadi Huo Yuhao dan Heikaitu menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka saat mereka mengaktifkan pendorong jiwa mereka, menerangi mereka. Meskipun jiwa bela diri mereka tidak bisa terbang, tidak ada banyak perbedaan dari menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka sebagai gantinya. Mereka langsung menuju pusat danau. Namun, mereka menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu mereka terbang, dan membutuhkan waktu untuk menuangkan kekuatan jiwa mereka dan mengendalikan alat jiwa mereka. Meskipun mereka sangat cepat, mereka tidak berakhir di tempat yang menguntungkan dibandingkan dengan siswa halaman dalam lainnya, yang telah melepaskan semua jenis gerakan. Saat Huo Yuhao dan Heikaitu mendekati 39 garis cahaya, seseorang telah mendarat di atas teratai air di baris pertama. Bunga lili air sangat jelas di permukaan danau. Bunga lili tampak segar dan menyegarkan di bawah iluminasi cahaya kuat di bawahnya. Mereka hijau biru, seperti batu giok yang mengambang di permukaan air. Mereka tampak sangat mempesona melayang di latar belakang cahaya putih di sekitarnya. Susanshi menggunakan metode yang berbeda dari mereka semua. Dia sama sekali tidak cemas, dan bergerak santai di belakang. Dia melepaskan 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Dia melirik ke depannya. Melihat bahwa siswa di depannya akan tiba, dia tiba-tiba melompat dan melepaskan Shield of the Swanming Turtle. Saat perisai menghantam permukaan air, ia melompati air. Ini diulangi 3 kali, dan itu berjalan 70 hingga 80 meter ke depan. Pada titik ini, dia masih di belakang, sementara 4 siswa yang bisa terbang sudah mendarat di bunga lili air. Huo Yuhao dan Heikaitu juga menemukan tempat di baris pertama. Senyum gembira muncul di wajah Susanshi. Cincin jiwa keempatnya menyala, dan siswa yang mendarat di tempat pertama di baris pertama menjadi kaku. Detik berikutnya, posisi mereka berubah. Susanshi mengangkat tubuhnya dan mendarat dengan ringan di atas lili air pertama. Siswa yang mengungsi berakhir di tempat terakhir, di belakang semua orang. Susanshi cukup murah hati untuk memilih senior yang memiliki jiwa bela diri yang memungkinkannya untuk terbang. Meskipun dia disayangkan telah mengungsi, dia tidak benar-benar jatuh ke air. Ketika dia maju lagi, dia hanya bisa secara tragis menemukan tempat di baris ketiga. Susanshi, idiot. Sage jiwa 7 cincin ini berusia sekitar 30 tahun. Saat ini, ia terlihat sangat suram. Bukan hanya posisinya direbut, tetapi ia bahkan tidak bisa menemukan tempat di baris kedua. Sementara dia depresi, dia tidak bisa melakukan apapun pada Susanshi. Menurut aturan takdir Dewa Laut, posisi seseorang tidak bisa diubah begitu mereka mendarat di lili air. Susanshi berbalik dan menyapa Sage jiwa 7 cincin, senior, minta maaf atas pelanggaran itu. Siapa yang meminta Anda untuk mengambil tempat yang fantastis? Jangan khawatir. Saya hanya memiliki mata untuk 1 orang. Semua orang tahu siapa dia. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Petik 2. Semua siswa halaman dalam mulai tertawa terbahak-bahak setelah melihat ekspresinya seperti badut. Sementara Susanshi dianggap sebagai junior dari halaman dalam, dia naik sangat cepat bersama dengan Bei. Dia juga orang yang sangat ramah, hampir semua orang tahu siapa dia, dan bagaimana dia ditolak oleh Jiang Nanan lagi dan lagi. Sage jiwa yang merasa sedih mulai tertawa. Kamu tunggu dan lihat, bahkan jika Nanan memilihmu, aku akan menantangnya untuknya. Petik 2. Tentunya tidak. Apakah kamu serius?
Kakak perempuan tertua, seseorang mengancam saya. Selain itu, ia harus menjadi penggemar terbesar Anda jika saya tidak salah ingat. Apakah Anda akan mendisiplinkannya? Su Sanqi memasang ekspresi berlebihan saat dia berseru pada Zhang Lexuan. Zhang Lexuan tertawa dan berkata, "Sanqi, berhentilah bercanda." Ketika dia berbicara, semua orang di danau bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi suaranya tidak menusuk, dia hanya terdengar seperti sedang berbicara dengan semua orang. Ketika siswa laki-laki mendengarnya, mereka mulai berdiri tegak. Seolah-olah mereka takut meninggalkan kesan buruk di benaknya. Di halaman dalam, Zhang Lexuan memiliki otoritas absolut di antara para siswa. Bukan saja dia kuat, tetapi kepribadiannya juga sangat baik. Dia tidak pernah pelit dalam membantu siswa lainnya. Dia lembut, berbudi luhur dan merupakan dewi di banyak hati siswa. Saat dia membuka mulutnya, bahkan Su Sanqi berhenti berbicara, dan mengenakan senyum patuh di wajahnya. Zhang Lexuan merasa geli ketika dia berkata, meskipun Sanqi memainkan trik, dia hanya melakukan ini untuk kebahagiaannya. Selanjutnya, Anda semua memiliki hak untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Hanya saja Anda tidak selihai dia. Ini hanya segmen pertama. Kami membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama. Jangan sampai tidak melihat wajah wanita itu. Jika itu terjadi, Anda akan menderita di belakang. Bei, mari kita mulai. Petik 2. Baik. Bei mengakui kata-katanya dan berkata, takdir lautan dewa di atas danau lautan dewa. Sudah waktunya untuk takdir laut tahunan. Saya percaya semua orang telah menunggu lama. Ada 5 segmen untuk kencan buta ini. Semua orang harap siap. Biarkan saya ulangi lagi, jika Anda jatuh ke dalam air, Anda akan didiskualifikasi. Petik 2. Zhang Lexuan menambahkan, kami akan menghakimi peri dewa laut tercantik dan siswa pria yang paling beruntung. Namun, Anda harus mengangkat kerudung para peri terlebih dahulu. Petik 2. Huo Yuhao melangkah ke lili air. Kapasitas dukung lili air agak mengesankan. Selama dia mengumpulkan kekuatan jiwanya, dia harus bisa berdiri dengan mantap di atas air teratai yang diberikan kultivasinya. Namun, prasyaratnya adalah bahwa dia tidak bergerak tidak perlu atau liar. Dia tidak mendengarkan Zhang Lexuan dan Bei dengan serius pada saat ini. Dia hanya mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menghitung jumlah orang. 37, 38, 39. 39. Tapi di mana Wang Dong? Jangan bilang dia tidak termasuk dalam kita 39. Kenapa dia tidak ada di sini? Ini peluang bagus. Dengan penampilannya, dia pasti bisa menemukan wanita yang baik jika dia mau. Sayang sekali, dia telah mencari Wang Dong ketika dia baru saja tiba, dan Bei mengatakan kepadanya bahwa Wang Dong pasti akan berhasil. Namun, ternyata semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ke-39 tempat itu semuanya terisi. Bahkan jika Wang Dong tiba, dia tidak lagi punya tempat. Baiklah, mari kita mulai segmen pertama, saling-saling. Dari sisi kiri baris pertama, setiap siswa laki-laki diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya. Namun, jangan terlalu mencolok. Kalau tidak, aku hanya bisa menutup sebelah mata jika para siswi memilih untuk menyerangmu. Zhang Lexuan tersenyum saat berbicara. Su Sanqi sudah menggosok telapak tangannya. Dia berada di posisi pertama, dan dengan demikian dia akan menjadi yang pertama tampil di segmen ini. Sanqi, apakah kamu siap? Bei bertanya. Su Sanqi mengisyaratkan bahwa dia sudah siap, dan Bei berkata, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Su Sanqi, semua yang terbaik. Mari kita mulai. Su Sanqi tidak meledak di atas air menggunakan perisainya kali ini. Sebagai gantinya, dia melompat tinggi sebelum melemparkan perisainya, dan itu mendarat di permukaan air. Su Sanqi mendarat di perisai. Lalu dia menepuk telapak tangannya, dan perisai itu mulai meluncur di atas air seperti perahu kecil. Itu meninggalkan 2 garis air, mulai menutup jarak menuju siswa perempuan. Bagus. Sudah ada sorakan yang datang dari siswa laki-laki. Ada alasan mengapa Su Sanqi bergerak maju dengan metode ini. Dengan menggunakan perisai untuk menahan bebannya, dia bisa menghemat kekuatan jiwanya.
Selanjutnya, dia bisa maju lebih mantap. Jika dia menggunakan perisainya untuk menyerang permukaan air sebelum rebound seperti sebelumnya, dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menunjukkan dirinya ketika dia mencapai siswa perempuan meskipun dia bisa terus maju. Su Sanshi telah berupaya untuk mendapatkan tempat pertama. Karena dia pertama kali di segmen ini, dia tidak akan menyerah untuk pamer. Nanan, aku datang. Saat dia berteriak, perisai meningkatkan kecepatannya, sampai dia meledak ke arah siswa perempuan dengan cepat. Ketika dia berada sekitar 10 meter jauhnya, dia menggunakan telapak tangannya untuk mengendalikan perisai dan membuatnya berhenti. Dia menggunakan controlling crane capturing dragon dengan rapi. Dia sama sekali tidak cemas, dan mengamati setiap wanita dengan serius dari kiri ke kanan. Ketika dia melihat, dia bergumam, itu bukan dia, dia terlalu gemuk. Itu juga bukan dia, terlalu kurus. Yang ini punya sosok yang bagus. Namun, dia sedikit lebih besar dari Nanan. Tidak. Sebuah suara yang tajam tiba-tiba bergema di kalangan siswa perempuan. Su Sanshi, jika Anda ingin dilemparkan ke dalam air, katakan saja. Ups, saya salah. Su Sanshi segera menutup mulutnya. Dalam waktu singkat ini, dia sudah mengunci targetnya. Perisai bergerak sekali lagi, menggerakkan tubuhnya ke arah siswi ketiga dari kanan. Siswa perempuan itu bergerak sedikit. Su Sanshi semakin dekat dengannya, dia sekarang kurang dari 10 meter darinya. Dia mengarahkan jari-jari kakinya di perisainya sebelum dia melompat lurus ke arah bunga lili air yang dia berdiri. Dia jelas tidak tahan lagi. Dia mengarahkan jari-jarinya ke arah tengah teratai air, yang bisa menanggung beban terbesar, dan mendorong seluruh tubuhnya ke atas. Dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, begitu tinggi sehingga jari-jari kakinya di atas kepalanya. Kakinya membentuk garis lurus, dan gaun putihnya terangkat. Oh, siswa laki-laki lain mulai bersiul. Namun, mereka kecewa ketika mereka menyadari bahwa dia mengenakan celana panjang di bawah gaunnya. Dia membanting kakinya ke arah Su Sanshi. Sementara aturan menyatakan bahwa seorang siswa perempuan tidak bisa langsung menyerang di segmen pertama, mereka mengizinkan siswa perempuan untuk melakukan serangan balik jika seorang siswa laki-laki terlalu dekat dengan teratai air mereka. Itu sebabnya sebagian besar siswa pria akan memilih untuk menyerang dari jarak jauh di segmen ini. Jika para siswa perempuan percaya diri dalam penampilan mereka, mereka tidak akan menolak terlalu banyak. Siapa yang tidak ingin mengungkapkan kecantikan mereka? Sangat jarang seseorang diserang secara langsung seperti Su Sanshi. Su Sanshi melakukan sesuatu yang tidak terduga ketika kakinya jatuh ke arahnya. Dia tidak memblokir atau menghindari serangan itu. Dia membiarkan kakinya terpotong ke bahunya. Su Sanshi berjongkok di udara, menetralkan beberapa dampak serangan itu. Jari-jari kakinya sudah menekan teratai airnya. Bunga teratai miring ke satu sisi dan air danau hampir menenggelamkannya. Namun, Su Sanshi mulai melonjak dengan lapisan cahaya hitam, yang tampaknya mendukungnya sendiri. Lili air tiba-tiba stabil. Ketika dia menggenggam kedua tangannya, dia sudah meraih pergelangan kaki yang menabrak bahunya. Siswa perempuan itu tidak menyangka Su Sanshi akan menerima serangannya tanpa menghindar. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, dia masih menunjukkan kekuatannya yang besar. Ketika dia menebas pundak Su Sanshi, erangan yang dalam terdengar. Su Sanshi mentolerir rasa sakit. Su Sanshi mengangkat kakinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Nanan, aku mencintaimu. Saya tidak akan membalas bahkan jika Anda memarahi atau memukul saya." Petik 2. Siswa perempuan itu meraung dengan marah dan menarik kaki kanannya. Su Sanshi awalnya memegang kakinya dengan erat, tetapi dia melepaskannya saat ini. Saat dia jatuh ke belakang, pusat gravitasinya berubah. Namun, dia cukup mengesankan. Kakinya yang lain sepertinya menempel di teratai air. Saat dia meregangkan ke belakang, tangannya menekan air teratai sebelum dia membalik. Itu adalah air di bawah bunga bakung, dan Su Sanshi juga berdiri di atasnya. Ini tidak dianggap sebagai langkah yang sulit di darat, tetapi orang harus memiliki kontrol sempurna untuk melakukan gerakan ini di atas air. Sementara dia berhasil membalik, topinya jatuh.
Sosok Susanshi melintas sebelum dia melompat dari lili air. Dia menghindari tendangan gunting yang dilepaskan siswa perempuan itu ke arahnya, dan tangan kanannya meraih kerudungnya dan menariknya. Pada akhirnya, dia mendapatkan topi dan kerudung. Susanshi sudah berdiri di perisai saat ini. Dia tersenyum ketika melihat wanita itu. Aku hanya punya mata untukmu. Nanan, aku mencintaimu. Ketika dia berbicara, perisainya sudah mengukir jalan dan menuntunnya kembali ke posisi semula. Ya, itu Jiang Nanan berdiri di atas lili ketiga dari kanan. Rambutnya yang keunguan bertengger di pundaknya dan wajahnya menjadi agak merah karena marah. Setelah 2 tahun, Jiang Nanan telah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Penampilannya yang menggairahkan ditekankan oleh cahaya keemasan di sekelilingnya. Sosok rampingnya hampir sempurna, dan matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Susanshi. Susanshi sangat akrab dengannya. Meskipun ada beberapa celah di antara budidaya mereka, celah itu tidak terlalu besar. Ini adalah takdir Dewa Laut. Setelah Jiang Nanan merasakan Susanshi mendekatinya, dia cemas dan gugup. Setelah itu, Susanshi memperkirakan hampir semua gerakannya di atas bunga lili. Begitulah cara dia berhasil mengungguli wanita itu. Jiang Nanan masih tidak tahu bahwa Susanshi tidak hanya terbiasa dengan gerakannya. Dia bahkan curang. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2,5 tahun, Jiang Nanan telah lupa bagaimana dia memiliki junior ke-6 dengan deteksi spiritual yang sangat kuat. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini, 100 meter bukanlah apa-apa. Dengan bantuan dan penilaiannya, sama sekali tidak sulit bagi Susanshi untuk melepaskan kerudung dan topi Jiang Nanan. Bagus, Sanshi. Semua siswa laki-laki bersorak melihat bahwa Susanshi telah berhasil melepas kerudung dan topi Jiang Nanan. Beberapa siswa yang lebih lemah hampir jatuh dari bunga lili air mereka karena mereka terlalu bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. Susanshi berbalik dan mengepalkan tangan dan tangannya ke semua orang. Dia berkata dengan gembira, "Saya hanya beruntung. Lansia, junior, semoga kalian semua selamat. Ada banyak dari kita di segmen ini. Kita harus mencoba melepas topi dan kerudung wanita." Saat berbicara, dia meletakkan topi yang telah dilepasnya dari Jiang Nanan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia bersenang-senang. Untungnya, gelap, dan Jiang Nanan agak jauh darinya, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi senangnya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar meledak dalam kemarahan. Segmen pertama adalah demonstrasi kemampuan seseorang. Susanshi tampaknya tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun sekarang, tapi dia masih berhasil. Dia juga menunjukkan kinerja yang stabil. Para penatua dan guru di Feri mengangguk setuju. Bahkan penatua Suan tersenyum bahagia. Susanshi menggenggam kepalan tangan dan telapak tangannya bersama-sama dan tampak jelas senang. Dia punya hak untuk senang juga. Semua siswa perempuan mengenakan gaun, topi dan kerudung yang sama. Mereka tampak sama bagi semua orang. Tapi Susanshi mampu mengidentifikasi Jiang Nanan di antara 17 siswa perempuan pada malam yang gelap gulita ini. Dia tidak hanya akrab dengannya. Setelah melihat penampilan profil tinggi Susanshi, Zhang Lexuan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menatap Beibei, yang tersenyum dan menatap Susanshi. Jelas bahwa dia sudah terbiasa dengan gayanya. "Ye Liu, giliranmu sekarang," kata Zhang Lexuan. Ada banyak peserta di nasib Dewa Laut, dan bahkan ada 4 segmen lagi. Meskipun mereka semua adalah penguasa jiwa yang berbakat, dan kultivasi mereka tidak lemah, tidak mudah untuk mencoba menyeimbangkan diri mereka di atas bunga lili air. Mereka harus memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Ye Liu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Setelah mendengar Zhang Lexuan memanggil namanya, dia segera mengangguk untuk mengakui dia sebelum mengangkat tubuhnya ke udara. Sepasang sayap putih yang indah dilepaskan di belakang punggungnya. Sosoknya sangat proporsional. Ketika sayapnya mengepak, dia terbang ke arah 17 siswa perempuan dengan anggun. Jiang Nanan telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang. Dia tidak melihat Susanshi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Dia menatapnya dengan marah.
Jelas bahwa dia sekarang menemukan perannya dalam hal ini. Bagaimana Susan Shi bisa melepas topinya dan kerudung dengan mudahnya sendiri? Huo Yuhao hanya balas tersenyum. 100 meter adalah jarak yang sangat dekat untuk terbang. Ye Liu melayang di udara dan hendak mencapai wanita. Sayapnya mulai mengepak ke arah permukaan air dan 7 cincin jiwanya bersinar terang. Tiba-tiba, angin kencang mulai mengamuk di atas danau Dewa Laut. Saat sayapnya mengepak, angin menimbulkan gelombang besar yang mendekati siswa perempuan. Ye Liu mengungkapkan senyum senang di wajahnya. Jika para wanita terkena gelombangnya, mereka semua pasti basah kuyup. Tidak hanya akan mudah untuk mengidentifikasi mereka saat itu, tetapi juga akan menjadi pesta bagi matanya. Namun, pada titik ini, seseorang di tengah berteriak, "Kamu Liu, kamu tidak tahu malu." Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, dia memukul keluar dengan telapak tangannya. 7 cincin jiwa juga bangkit dari kakinya, dan gelombang api melonjak dilepaskan. Api ini langsung berubah menjadi lautan api, menahan air yang datang ke arah mereka. Gelombang itu ditentang begitu saja. Kabut mulai naik, gelombang bergelombang telah menguap secara instan. Huo Yuhao mendengar seorang senior bergumam pelan, mengesankan. Ini adalah api primordial Golden Crow. Saya tidak berharap Wu Ming juga terlibat dalam kencan buta ini. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa itu api primordial Golden Crow, dia bisa merasakan panas yang menyengat dari api merah keemasan. Itu bahkan sebanding dengan api Phoenix Ma Xiao Tao. Di sebelah siswa yang melepaskan api gagak primordial Golden Crow, seorang siswa wanita lainnya berteriak dengan marah, "Dasar mesum. Kakak senior tertua, saya bergerak." Petik 2. Garis cahaya keemasan melesat ke langit seperti naga yang sedang memukul maju. Ye Liu sudah terkejut ketika dia melihat api primordial Golden Crow. Jiwa bela dirinya adalah angsa, dan dia adalah seorang guru jiwa tipe tambahan. Menurut aturan, para wanita tidak bisa langsung menyerangnya. Itu sebabnya dia sangat berani. Namun, dia terkejut sekarang karena dia diserang oleh mereka berdua. Sayapnya mengepak, dan dia akan mundur. Namun, cahaya keemasan mulai memanjang ke atas dan membentuk cincin emas yang mencoba menariknya ke bawah. "Sister Ruoruo, saya salah. Mohon berbelas kasih." Ye Liu menjerit sedih dan menyerah. Pasangan siswa perempuan ini membatasi kemampuannya, dan dia tidak punya jalan lain untuk melawan mereka. Huo Yuhao mengaktifkan mata rohnya, dan menyadari bahwa cahaya keemasan yang melesat ke langit sebenarnya adalah tali emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri seperti itu. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itu berasal dari master jiwa tipe kontrol. Siswa perempuan ini memiliki 8 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 4 hitam. Tidak heran Ye Liu memohon belas kasihan. Namun, dia tidak berniat menunjukkan padanya. Saat tali emas mengencang, dia terbungkus seperti pangsit. Dia menarik dengan tangan kanannya, dan Ye Liu diseret turun dari udara, menabrak air. Cahaya keemasan menarik dan menghilang dengan cincin jiwa. Selain 2 siswa perempuan yang melepaskan kekuatan mereka, siswa perempuan lain menekan tangannya ke bawah, dan air danau yang bergelombang menjadi tenang. Hanya cahaya biru redup yang terlintas secara halus. Ye Liu sudah dibebaskan ketika dia jatuh ke air. Dia muncul dari permukaan air dan berteriak ke arah Zhang Lexuan dengan ekspresi tertekan di wajahnya. "Kakak perempuan tertua, saya pikir mereka tidak bisa membalas di segmen pertama." Zhang Lexuan mendengus dan menjawab, "Apa tujuanmu membuat gelombang itu? Bukankah Ruoruo menyebutkannya tadi? Niat Anda sesat, yang berarti Anda telah melanggar aturan. Berenang kembali ke pantai sendirian. Anda didiskualifikasi." Petik 2. Ye Liu marah. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi di depan Zhang Lexuan. Dia hanya bisa berenang kembali ke pantai. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihat Heka itu, yang juga menatapnya. Keduanya menelan air liur mereka pada saat yang sama. Kencan buta ini sedikit intens. Apakah wanita-wanita ini benar-benar di sini untuk kencan buta? Heka itu berkata dengan lembut, "Bukankah kakak tertua-tertua menyebutkan bahwa segmen pertama sangat aman? Kenapa aku tidak merasa seperti itu?" Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir.
Aku juga tidak berpikir begitu. Senior di sana sangat sengit, dan dia bahkan memiliki 8 cincin. Senior kedua, aku agak takut. Petik 2. Heike itu tertawa pelan, membuatku takut. Mungkin beberapa wanita menyukai Anda. Petik 2. Huo Yuhao menoleh ke senior di sisi lain yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan bertanya, "Senior, siapa dua senior tadi? Kamu sepertinya mengenal mereka."